ada satu pesanan pouch kantong serut yang varian ini yang dipilih. Oke, saatnya kita jahit. A day with us. Hai, jumpa lagi dengan kami tim Scrunchigraphy dan Fasil.id. Nah, pagi ini bro menerima hanya satu nih ya pesanan, yaitu pouch. Pouch motif ini memang banyak digemari, tetapi beberapa waktu yang lalu sempat habis. Coba kalau kita lihat ya, memang motifnya ini bunga-bunga dengan latar belakang biru yang unik. Jadi cantik sekali, harganya pun sangat-sangat terjangkau dan ini terbuat dari dua macam bahan, yaitu dari satin putih dan dari katun Jepang. Ukurannya juga termasuk imut ya, hanya cukup 2 scrunchie jumbo masuk ke dalamnya. Jadi pouch ini memang imut-imut. Iya benar, memang motif kain katun Jepang untuk pouch ini sempat cukup lama habis dan memang sudah banyak request, tetapi baru beberapa saat yang lalu kita sempat belanja lagi. Iya, satu pouch sudah selesai, itu cepat sekali ya. Nah, pagi ini bro mendapat request untuk membuat satu blouse dan satu dress. Bro memulai dulu dengan membuat blouse-nya. Wah, siang sekali nih makan siangnya Makan bro. siangnya agak telat hari ini karena harus menyelesaikan di bagian kerah tadi. Dan ini untuk menu makan siang hari ini. Saya ada bawa sambal dari rumah sendiri. Dan ini oseng, tempe dan kacang dan juga bakwan. Iya, jadi sangat memakan waktu juga ya. Kebetulan ini kan model baru ya. Baru kemarin satu bro berhasil membuat blouse. Nah hari ini bro sudah diminta untuk membuat satu blouse dan satu dress dengan model kerah yang baru ini. Sudah biasa kok kalau yang namanya membuat model-model baru ya kita agak kagok-kagok sedikit ya, karena kan biasanya kita mempunyai suatu kebiasaan tertentu. Jadi ketika harus dibuat sesuatu yang baru atau diganti, memang perlu waktu untuk bisa menyesuaikan kecepatannya. Contohnya nih ya, waktu ketika bro baru membuat kerah V tinggi, bro memerlukan waktu sekitar 2 minggu sampai akhirnya bro benar-benar mahir dan bisa lumayan cepat menyelesaikan blouse-blouse dengan kerah V tinggi. Jadi waktu pertama-tama kali belajar mengerjakan satu blouse dengan kerah V tinggi bisa memakan waktu 2 hari loh. Masih ada kesalahan, harus dedel, jahit ulang, masih mencong, dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan bro bisa berhasil membuat satu hari 2 blouse dengan kerah V tinggi. Itu cepat juga loh. Lalu bro juga diberikan tantangan untuk membuat kerah V dengan flap. Wah, ini sempat membuat rambut bro berdiri-berdiri. Tantangan terbesarnya adalah menjahit dengan kain keras di dalamnya. Dua baju ini tampaknya bagian keras sudah diselesaikan bro nih. Ini untuk bagian lehernya sudah saya jahit duluan karena memang agak lama untuk jahitnya ini. Jadi saya siapkan duluan biar agak cepat. Nanti tinggal gabung di bagian tangan sini sama gabung rempelnya di bagian bawah sini. Nah, karena hari ini bikinnya satu blus dan satu dress kan. Nah, untuk yang varian yang abu-abu ini nanti yang akan jadi dress. Dan ini potongan kain bawah untuk yang akan dibuat rempel-rempel. Ini sudah saya potong segitiga di bagian sikunya. Tinggal nanti digabung dengan bagian tangannya. Tapi kita harus jahit dulu untuk rempel-rempelnya, baru bisa digabung dengan di bagian dari kerangka atas dari bajunya. Oke.
Dan ini bahan untuk yang akan dibuat blus. Ini garis-garis abu-abu, sama kayak tadi potongannya. Ini juga lurus, langsung dipotong lurus. Dan juga agak dideketin dengan bagian kerah potongannya. Nah, ini untuk bahan-bahan yang lainnya. Dan walaupun kalau kita sempat melihat tadi di video sebelumnya memang cukup memakan waktu ya di bagian kerahnya, tetapi kalau kita lihat ternyata hari ini Bro bisa menyelesaikan 2 kerah ini dibandingkan dengan dulu waktu pertama kali Bro mencoba kerah V tinggi itu bisa memakan waktu 2 hari loh. Ya, itu memang proses belajar ya. Yang menariknya pada waktu Bro merasa agak kesulitan menyelesaikan kerah tinggi tersebut, gak pernah sekalipun Bro mengatakan, ya udahlah kayaknya saya memang gak bakat ngejahit tuh, soalnya salah-salah terus. Tidak pernah kata-kata seperti itu diutarakan oleh Bro. Yang sering Bro ucapkan adalah bisa kok, ini cuma tinggal dideda lagi, nanti akan dijahit lagi. Dan walaupun cukup berkali-kali sampai akhirnya ketika melihat hasilnya bagus, saya rasa itu adalah imbalan yang pas dari suatu kegigihan. Nah, pada saat itu cukup lama kita tahan agar Bro benar-benar menguasai menjahit kerah tinggi. Kita tidak buru-buru untuk mengganti-ganti model. Jadi kita lebih bermain pada motif-motif cantik saja yang kita buat berbeda-beda. Tetapi modelnya masih itu-itu saja. Nah, lambat laun Bro menjadi semakin ahli, semakin mahir nih ya. Dia pun akhirnya tentu merasa bosan kalau menjahit yang itu-itu saja. Jadi kita mencoba untuk mencari tantangan-tantangan untuk mencari model. Saya katakan pada Bro, kita harus buat model yang sedikit berbeda tetapi jangan terlalu berbeda. Jangan juga menjahitnya semakin mudah tetapi sedikit saja semakin sulit. Supaya lama-kelamaan keahlian menjahitmu meningkat. Bakso bakar. Dan kue ape. Apa? HP? Ape. HP. HP. Saya jangan pakai mayones. Oke. Sambil satu. Wah, ini dia orangnya ternyata. Ternyata dia memang udah nungguin saya nih. Dan dia udah nyiapin makanan untuk sore hari ini, bakso bakar, kue ape. Pak Henry ini bekerja atau bertugas sebagai seorang security kan ya? Ya betul Pak. Iya. Tugasnya menjaga aset perusahaan. Oh gitu. Iya Pak, iya Pak. Aset perusahaan itu ada 2 jenisnya Pandang. Aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak Pandang. Ya kalau tidak bergerak ya kayak mesin genset. Oh, terus rumah tinggal, mobil, oh gitu. Nah itu kalau aset yang bergerak itu karyawan Pandang. Oh gitu, aset bergerak itu karyawan. Jadi keluar masuknya karyawan, Pak Henry sebagai seorang security harus kontrol ya, harus periksa ya. Betul, sesuai dengan SOP, Oh. prosedur. Oh gitu, iya. Ya kalau Pandang nggak keberatan, ini silakan dicicipin. Ya. Tetap jaga prokes. Betul Pak Henry, tetap harus jaga prokes. Bro Fajar juga kalau menjahit walaupun di dalam ruangan, Bro tetap memakai masker loh. Kita kembali dengan 2 requestan hari ini, yaitu 1 blouse garis-garis. 1 blouse ini sepertinya untuk santai aja atau seperti untuk bermain. Dan 1 lagi adalah dress yang sifatnya resmi ya, sepertinya mau dipakai pesta. Karena di bagian tangan dan di bagian bawah
diminta untuk dipasangkan renda. Ini rendanya bukan renda katun ya, jadi memang sifatnya lebih formal. Tetapi memang kebetulan dua-dua blouse dan dress ini kok warnanya warna-warna kelabu ya. Sudah hampir selesai untuk blouse dan dressnya. Ini sudah digabung dengan rempel-rempelnya. Tinggal dikelim di bagian tangannya dan juga dijahit untuk di bagian sampingnya. Nah, ini untuk yang blouse-nya yang garis-garis tadi. Nah, ini yang dress-nya. Tuh, ini juga sudah hampir selesai. Tangannya sudah saya kasih renda. Tinggal dijahit di bagian samping. Tuh. Bawah juga tinggal kita rapikan, terus tinggal kita tambahin renda. Oke, sudah hampir selesai. Kita lanjut besok. A day with us.